Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan memulai pembahasan sebuah kitab yang berjudul Al-Kabair, dosa-dosa besar, disusun oleh salah seorang imam besar ahli sunnati wal jamaah, Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman, yang lebih dikenal dengan Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i, salah seorang ulama besar bermadhab Syafi'i, lahir pada tahun 673 Hijriah dan wafat tahun 748 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Dan yang kita jadikan rujukan adalah yang sudah ditahqiq oleh salah seorang murid senior Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, yaitu Asy-Syaikh Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Al-Salman, yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Furqan. Kitab ini adalah sebuah kitab yang berbicara tentang dosa-dosa besar. Apa pentingnya kita mempelajari kitab ini? Mari kita lihat penjelasan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam muqaddimah beliau. Dimulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa'in, wahai Rabbku, mudahkanlah dan berikan pertolongan. Qala Syekh Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Uthman Az-Zahabi ghafarallahu lahu. Berkata Syekh Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Uthman Az-Zahabi, semoga Allah mengampuni beliau, alhamdulillahi alal imani bihi wa bikutubihi wa rusulihi wa malaikatihi wa aqdarihi. Segala puji bagi Allah atas keimanan terhadapnya, yaitu nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Iman kepadanya dan iman kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, malaikat-malaikatnya, dan ketetapan-ketetapan takdirnya. Jadi buku ini dimulai dengan pujian kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ansarihi salatan daiman tuhilluna daral qarar fi jiwarihi. Dan semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad, keluarga beliau, dan penolong-penolong beliau. Salawat yang tetap, yang dapat memberikan kita keutamaan, yaitu masuk surga di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena di antara keutamaan memperbanyak salawat, kita akan didekatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat beliau. Hadza kitabun nafi fi ma'rifatil kabair. Ini adalah sebuah buku yang bermanfaat untuk mengenal dosa-dosa besar. Karena buku ini
selalu berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, sehingga buku ini sangat bermanfaat. Ijmalan wa tafsilan, baik secara global maupun secara terperinci. Razaqanallahu ijtinabaha birahmatihi. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk menjauhi dosa-dosa besar tersebut dengan rahmatnya. Jadi jemaah sekalian, di sini mengandung dua pelajaran. Pertama, pentingnya kita mempelajari tentang dosa-dosa besar, sehingga kita kemudian berusaha meninggalkannya. Kalau kita tidak tahu, bagaimana bisa kita meninggalkannya? Mungkin saja kita sudah terjerumus dalam dosa-dosa tersebut tanpa kita ketahui. Atau minimalnya dosa itu dilakukan di hadapan kita dan kita diam saja. Itu sudah termasuk dosa. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak sanggup juga, maka dia harus benci dalam hati. Cukup dia benci dalam hati tanpa dia menasihati pelaku tersebut, maka itu sudah selemah-lemah iman. Jadi kalau kita nggak mengenal perbuatan dosa, satu dari dua kemungkinan yang terjadi pada diri kita. Yang pertama, kita mungkin terjerumus dalam dosa tersebut. Yang kedua, kita tidak mengingkari perbuatan dosa itu tatkala terjadi di hadapan kita, dan dua-duanya adalah kesalahan. Maka disinilah pentingnya kita mengenal apa saja yang termasuk kategori dosa, terutama dosa-dosa besar, agar kita tidak terjerumus ke dalamnya dan agar kita bisa mengingkarinya, menasihati pelakunya, menyelamatkan dia dari api neraka. Oleh karena itu, sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aqa'a fihi." Dahulu manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sementara aku bertanya tentang keburukan karena aku takut terjerumus di dalamnya. Sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Satunqadu ural Islam urwatan idza nasya'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah." Ikatan Islam akan terlepas seutas demi seutas apabila tumbuh di dalam Islam orang yang tidak mengenal jahiliyah. Jadi pentingnya mengenal jahiliyah, mengenal perbuatan haram atau dosa-dosa untuk menghindarinya, bukan melakukannya, dan untuk memberi peringatan, amar ma'ruf nahi mungkar, dan nasihat-nasihat kepada saudara kita agar tidak terjerumus ke dalamnya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, jemaah sekalian, penulis rahimahullah mengingatkan kita bahwa pada hakikatnya yang memberikan kemampuan kepada kita untuk menjauhi dosa-dosa besar itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus berusaha, kita pelajari untuk kemudian kita jauhi. Tetapi janganlah hati kita bergantung kepada usaha kita, bersandar kepada diri kita sendiri, melainkan bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya Dialah yang maha mampu untuk memberikan kita kekuatan agar kita dapat menjauhi dosa-dosa tersebut. Dan faktanya jemaah sekalian, berapa banyak manusia mengetahui satu perbuatan dosa masih tetap mereka lakukan. Mereka ketahui bahayanya masih tetap mereka lakukan. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Allah tidak memberikan kemampuan kepada mereka. Oleh karena itu, hendaklah selalu kita bergantung kepada Allah, berdoa kepadanya agar diberikan kekuatan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Dan Allah tegaskan, "Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Kalau bukan karena anugerah dari Allah kepadamu dan rahmatnya, maka tidak seorang pun darimu yang dapat mensucikan diri selama-lamanya.
Kemudian beliau menyebutkan di muqaddimah ini 3 ayat. Yang pertama, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Surat An-Nisa ayat ke-31. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang atas kalian untuk melakukannya, maka kata Allah, kami akan menghapuskan dosa-dosa kecilmu dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Kata beliau rahimahullah, faqad takaffala Allah subhanahu wa ta'ala bihadhan nas liman ijtanabal kaba'irah bi an yudkhilahul jannah. Maka Allah telah menjamin dengan ayat ini, bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Jadi jemaah sekalian, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita 2 keutamaan orang yang menjauhi dosa besar. Yang pertama, Allah akan hapuskan dosa-dosa kecilnya. Karena dosa-dosa kecil jemaah sekalian itu sulit kita hindari. Bahkan hampir mustahil kita hindari karena kita manusia biasa. Beda dengan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang maksum. Maka tatkala kita menjauhi dosa-dosa besar, Allah hapuskan dosa-dosa kecil kita. Dan di sini ada faidah penting. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, apabila menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil kita akan diampuni. Kalau begitu, apabila seseorang menjauhi dosa syirik, dosa terbesar, maka dosa-dosa besarnya akan diampuni. Ini luar biasa keutamaan tauhid dan menjauhi dosa syirik. Sebagaimana juga dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau berjumpa denganku tanpa mempersekutukan aku sedikit pun, yaitu tidak syirik besar, tidak pula syirik kecil, maka kata Allah, aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Kemudian faidah yang kedua dari ayat ini adalah jaminan surga bagi orang yang selalu berusaha menjauhi dosa-dosa besar. Ayat yang kedua, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Ini adalah pujian Allah kepada orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar. Kata Allah, dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, maka mereka memberi maaf. Surat Asy-Syura ayat ke-37. Maka dalam ayat ini ada pujian Allah terhadap orang-orang yang berusaha menjauhi dosa-dosa besar. Ayat yang ketiga, wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kecil yang sangat sulit dihindari. Sesungguhnya Rabb-mu maha luas ampunannya. Surat An-Najm ayat ke-33. Maksud ayat ini, kalau kita menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena ayat ini ditutup dengan sifat Allah, inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Rabb-mu maha luas ampunannya. Artinya,
Allah akan mengampuni orang yang menjauhi dosa-dosa besar, begitu pula perbuatan-perbuatan keji, walaupun mungkin dia masih terjerumus di dalam dosa-dosa kecil. Inilah jemaah sekalian 3 ayat yang menjelaskan kepada kita keutamaan orang-orang yang selalu berusaha menjauhi dosa-dosa besar. Lalu pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana solusinya? Jika kemudian kita terjerumus dalam dosa besar, maka Allah masih memberikan solusi kepada kita, yaitu bertobat. Kita bertobat kepadanya dan banyak memohon ampun. Sebagaimana juga Allah berfirman tentang sifat orang-orang yang bertakwa penghuni surga, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzolimi diri-diri mereka sendiri, yaitu berbuat dosa, maka mereka segera ingat Allah, lalu mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka tersebut, dan siapakah yang maha mampu mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa mereka dalam keadaan mereka mengetahui. Jadi bukanlah hamba yang terbaik itu yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali, tetapi hamba Allah yang terbaik adalah yang apabila dia terjerumus dosa, dia segera ingat Allah, dia segera bertaubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam selalu berbuat salah, selalu terjerumus dosa, sering berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa itu adalah yang senantiasa bertobat. Kemudian penulis rahimahullah juga menyebutkan di dalam muqaddimah ini 4 hadis. Hadis yang pertama, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang 5 waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, dan salat Jumat sampai Jumat berikutnya. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, wa Ramadan ila Ramadan, dan puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Kafaratun lima bainahunna, maka itu adalah penghapus-penghapus dosa yang terjadi di antara waktu-waktu tersebut. Malam tugsha al-kabair, dengan syarat dosa-dosa besar dijauhi. Jadi ini adalah hadis yang menjelaskan kepada kita keutamaan orang-orang yang beramal soleh dan menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Lalu kata beliau, fata'ayyana alaina al-fahsu anil kabair ma hiya. Haruslah atas kita kalau begitu untuk mempelajari apa saja dosa-dosa besar itu, likai yajtanibahal muslim, agar seorang muslim dapat menjauhinya. Fawajadnal ulama qad ikhtalafu fiha, maka kita dapati para ulama telah berbeda pendapat dalam penentuan berapa banyak dosa besar tersebut. Berapa banyak dosa besar yang harus kita ketahui untuk kita jauhi. Faqilah hiya sab'un, maka sebagian ulama berpendapat ada 7. Wahtajju biqaulihi alaihi salatu wassalam, mereka berhujjah dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Dan ini adalah hadis yang kedua dalam muqaddimah beliau. Fadzakara syirka was-sihra wa qatlan nafs wa akla malil yatim wa akla riba wa tawalli yaumaz zahfi wa qadfal muhsanat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 dosa besar itu adalah syirik, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, memakan harta anak yatim, makan riba, lari dari medan jihad ketika 2 pasukan telah saling berhadapan, dan menuduh para wanita yang baik-baik
dengan tuduhan zina. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Namun jamaah sekalian, pendapat yang benar, makna hadis ini 7 dosa besar bukan sebuah pembatasan. Nanti Syekh akan menyebutkan hadis tentang dosa besar, tapi tidak termasuk dalam 7 ini. Oleh karena itu beliau sebutkan riwayat yang ketiga, sebuah athar. Waja'a an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Telah datang sebuah athar dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya. Qala, beliau mengatakan, hiya ila sab'in aqrab minha ila sab'i. Kata beliau, jumlahnya sampai 70 lebih dekat kepada kebenaran daripada pendapat yang mengatakan hanya 7. Bahkan jemaah sekalian, dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ila sab'imi'ah. Dosa besar itu bisa sampai 700. Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah dalam syarah beliau menjelaskan, maksud jumlah seperti ini adalah penjelasan tentang banyaknya dosa syirik itu. Bukan penentuan jumlahnya 70 saja, bukan pula jumlah sampai 700. Sebenarnya makna yang diinginkan dalam bahasa Arab kalau disebut 70 atau 700 bukan benar-benar makna yang terkandung dalam jumlah tersebut, tapi hendak menjelaskan jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya banyak. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam buku ini menyebutkan sampai 76 dosa besar. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah juga punya kitab khusus yang berjudul Al-Kabair. Beliau sebutkan sampai 125 dosa besar. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, juga salah seorang ulama besar dari madhab Syafi'i, menyebutkan sampai 467 dalam kitab beliau Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Di antaranya yang pernah kita bahas, beliau sebutkan tentang alat-alat musik, bermain musik, bernyanyi, mendengarkan musik. Itu beliau masukkan dalam kitab tersebut sebagai dosa-dosa besar. Sampai 467. Jadi ulama bisa saja beda pendapat dalam penentuan dosa-dosa besar tersebut. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullah juga menyebutkan 76 dosa besar di sini bukan sebuah pembatasan, tapi itulah yang bisa beliau kumpulkan. Atau itulah yang beliau lihat mungkin banyak dilakukan oleh sebagian orang, sehingga beliau batasi hanya 76, bukan berarti dosa besar hanya terbatas itu saja. Baik. Kemudian beliau memberikan komentar terhadap ucapan Ibnu Abbas tersebut. Wa sadaqa wallahi Ibnu Abbas, dan benarlah demi Allah apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wal hadis fama fihi hasrul kabair. Karena dalam hadis tentang 7 dosa besar tidak ada padanya pembatasan. Dosa besar itu hanya 7. Walladhi yattajihu wa yaqumu alaihi dalil. Dan pendapat yang lebih terarah serta sesuai dengan dalil, anna man irtakaba huban, bahwasanya orang yang terjerumus dalam dosa ini, min hadhil adzaim, yaitu dosa-dosa besar, mimma fihi haddun fid dunya, yang terdapat padanya hukuman di dunia. Jemaah sekalian, di sini penulis rahimahullah mulai menjelaskan tentang definisi dosa besar. Apa definisi dosa besar? Sehingga mudah bagi kita, kalau kita pahami definisi ini, maka menjadi mudah bagi kita untuk mengenali dosa besar dan bisa membedakannya dengan dosa kecil. Yang pertama kata beliau, apabila terdapat padanya hukuman di dunia. Jika kita baca dalam Al-Quran atau hadis, dosa itu ada hukuman yang ditetapkan oleh Allah di dunia, berarti itu dosa besar. Kal qatli, seperti membunuh, dihukum qisas. Wazina, zina, dihukum cambuk.
Kalau belum nikah 100 kali dan di penjara atau diasingkan setahun. Kalau sudah nikah dihukum mati dengan cara dirajam. Wasariqah, dan mencuri dipotong tangannya. Ini adalah dosa-dosa yang ada hukumannya di dunia, menunjukkan itu adalah dosa-dosa besar. Ini yang pertama. Au jaa fihi wa'idun fil akhirati, atau yang terdapat padanya ancaman keras di akhirat. Min azabin, berupa azab, wa ghadabin, dan murka Allah, wa tahdidin, dan celaan keras dari Allah Azza wa Jalla terhadap orang yang melakukannya. Maka kita pun tahu itu adalah dosa besar. Kalau kita baca ayat atau hadis, pelaku dosa itu terancam azab neraka, atau murka Allah, atau celaan keras dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan itu adalah dosa besar. Ini yang kedua. Aulu'ina fa'iluhu ala lisani nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau pelakunya dilaknat melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya sahabat Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, orang yang mencatat transaksinya, pegawainya, dan 2 orang saksinya. Dan beliau bersabda, semua mereka sama. Artinya semua yang terlibat sama. Walaupun tidak disebutkan dalam hadis ini siapa saja yang terlibat, itu bermakna sama. Jadi dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aulu'ina fa'iluhu ala lisani nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dilaknat pelakunya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka berarti perbuatan dosa itu adalah dosa besar. Fa innahu kabiratun wala budda, itu mesti dosa besar kata beliau, tidak mungkin tidak. Jadi ini 3 kategori dengannya kita bisa mengenal dosa besar. Ini secara umum. Mungkin di dosa-dosa yang lain ada perincian-perincian. Tapi secara umum 3 hal inilah yang menjadi ukuran kita bisa dengan mudah mengenal dosa besar. Yang pertama, apabila ada hukumannya di dunia. Yang kedua, ada ancaman keras di akhirat. Dan yang ketiga, ada laknat terhadap pelakunya. Ma'a taslimi dzalika anna ba'dal kabair akbaru min ba'din. Bersamaan dengan itu, kata beliau, kita juga harus pahami sebagian dosa besar itu lebih besar daripada yang lainnya. Jadi dosa besar itu pun tidak satu tingkatan. Dosa besar itu bertingkat-tingkat. Ala tara anna alaihi salatu wassalam adda syirka minal kabair. Tidakkah kamu lihat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan syirik termasuk dosa-dosa besar? Ma'anna murtakibahu mukhalladun finnar wala yukfar lahu abadan. Padahal pelakunya kekal di neraka dan tidak akan diampuni selama-lamanya. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu. Surat An-Nisa ayat 48. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan atasnya surga. Artinya dia kekal di neraka. Surat Al-Maidah ayat ke-72. Wala budda minal jam'i bainan nusus. Maka harus kita kumpulkan antara dalil-dalil. Artinya, walaupun sama-sama disebut dosa besar, antara misalkan syirik, kemudian mencuri, korupsi, dan lain-lain. Tapi kalau kita perhatikan dalil-dalil, maka dosa syirik itu ancamannya lebih keras. Di antaranya tidak diampuni kalau pelakunya tidak bertobat sampai mati. Dan diharamkan surga atasnya, kekal di neraka untuk selama-lamanya. Menunjukkan dosa syirik lebih besar daripada yang lain. Jadi dosa syirik itu adalah yang paling besar. Dan juga kalau kita perhatikan dalil-dalil yang lain, maka kita akan dapatkan bahwa dosa-dosa besar itu bertingkat-tingkat.
Seperti membunuh, ancamannya lebih keras daripada mencuri. Membunuh lebih besar dosanya daripada mencuri. Menghilangkan nyawa manusia lebih besar daripada menghilangkan harta atau merampas harta manusia. Iya. Kemudian beliau sebutkan dalil yang keempat, hadis yang keempat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku kabarkan dosa-dosa yang paling besar? Qalaha thalathan. Beliau mengatakan itu sebanyak 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat pun menjawab, tentu ya Rasulullah. Qala, maka beliau bersabda, al-isyraku billah wa uququl walidain. Dosa yang paling besar itu adalah mempersekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Wa kana muttaqian fajalasah. Dan sebelumnya beliau bersandar, kemudian beliau duduk tegak. Faqal, lalu beliau bersabda, ala wa qawlu zur. Ketahuilah, juga termasuk dosa besar adalah ucapan palsu, ucapan dusta atau persaksian palsu. Fama zala yukarriruha. Maka beliau terus-menerus mengulangnya, terus-menerus mengingatkan tentang dosa besar ini, hatta kulna, sampai kami pun berkata, laitahu sakat, semoga beliau diam. Maksudnya sahabat merasa kasihan Rasulullah SAW mengulang-ulang terus ucapannya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, fabayyana alaihi salatu wassalam, maka Nabi SAW dalam hadis ini menjelaskan, anna qawla zur min akbaril kabair, bahwasanya ucapan dusta atau persaksian palsu termasuk sebesar-besarnya dosa besar. Walaysa lahu dzikrun fi sab'il mubiqat, padahal dia tidak terdapat dalam 7 dosa besar yang kita sebutkan tadi hadisnya. Wa kadzalikal uquq, begitu pula durhaka kepada orang tua juga tidak disebutkan dalam 7 dosa besar. Maka menunjukkan kepada kita 7 dosa besar yang pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW bukan sebuah pembatasan. Bukan sebuah pembatasan. Jadi dosa-dosa besar itu sangat banyak. Dan jemaah sekalian, ulama juga menjelaskan bahwa dosa besar itu bisa kita lihat dari beberapa sudut pandang pembagiannya. Di antaranya, bisa jadi karena melakukan hal yang dilarang, atau sebaliknya karena meninggalkan yang diwajibkan. Karena melakukan yang dilarang atau meninggalkan yang diwajibkan. Ini termasuk pembagian dosa besar. Karena melakukan yang dilarang atau meninggalkan yang diwajibkan. Begitu pula termasuk pembagian dosa besar adalah dosa yang dilakukan oleh hati dan dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh. Dosa besar itu bisa jadi dilakukan oleh hati, seperti kesyirikan yang dilakukan oleh hati, bergantung kepada selain Allah, takut dan harap kepada selain Allah, berprasangka buruk kepada Allah, dan lain-lain. Bisa pula dilakukan oleh anggota tubuh. Bisa pula dilakukan oleh anggota tubuh. Apakah oleh lisan atau tangan, kaki, kemaluan, dan lain-lain. Baik.
Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah dalam syarah beliau juga menyebutkan penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang pembagian dosa yang sangat bermanfaat. Beliau menyebutkan dosa itu bisa dilihat dari 4 sisi. Bisa dilihat dari 4 sisi. Yang pertama disebut adz-dzunub awil ma'asi al-mulkiyah. Perbuatan dosa atau maksiat yang dilakukan oleh para raja atau orang-orang yang merasa tinggi atau menyombongkan diri. Maka ini termasuk jenis dosa yang terbesar, seperti yang dilakukan oleh Fir'aun dan yang lainnya. Dan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai. Keagungan adalah sarungku dan kesombongan adalah pakaianku. Faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar. Barang siapa yang mencoba untuk menyaingi aku pada salah satu dari keduanya, maka aku akan lemparkan dia ke neraka. Jadi ini jenis dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, disebut oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dengan ahlul ma'asi wa dzunub asy-syaitaniyah. Orang-orang yang berbuat maksiat dan dosa-dosa seperti setan. Seperti sifat-sifat setan. Di antaranya hasad, tipu daya, kemunafikan, mengajak orang berbuat dosa, menghalang-halangi orang melakukan amal ketaatan. Maka ini seperti sifat setan. Di antaranya Allah sebutkan di surat Al-An'am ayat 112, syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Setan-setan dari kalangan manusia dan jin, satu dengan yang lainnya saling menyesatkan dengan kata-kata indah yang penuh dengan tipuan. Kemudian bentuk dosa yang ketiga kata beliau, adz-dzunub as-sab'iyah. Dosa-dosa yang menyerupai hewan buas, yaitu dengan menggunakan kekerasan. Dengan menggunakan kekerasan, memukul, menghilangkan nyawa, melukai. Yang keempat, adz-dzunub awil ma'asi al-bahimiyah. Dosa-dosa atau maksiat yang menyerupai hewan ternak atau hewan-hewan yang tidak buas. Namun mereka hanyalah tahu untuk memenuhi hawa nafsunya saja. Mereka hanyalah memenuhi syahwat perut dan syahwat kemaluan. Itulah hidup mereka. Didominasi oleh pemenuhan terhadap syahwat perut mereka dan syahwat kemaluan. Maka di antara manusia ada yang seperti hewan ini, tidak peduli dengan halal haram, yang penting memenuhi syahwat perut mereka dan syahwat kemaluan mereka. Inilah jemaah sekalian sebuah faidah sebagai tambahan terhadap muqaddimah penulis rahimahullah tentang pembagian dosa-dosa besar. Al-Amwa menemani ibadahmu juga hijrahmu.